Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Apa latar belakang Dekrit Presiden 5 Juli 1959? Masa demokrasi parlementer, kabinet jatuh bangun dalam tenggang waktu relatif singkat, dan ini berakibat pada instabilitas pemerintahan. Keadaan ini mencerminkan kekurangan pelaku-pelaku utama demokrasi dalam mengelola pemerintahan negara karena miskinnya pengalaman dan terpolarisasinya masyarakat dalam kelompok-kelompok ideologis politis yang kuat. Tidak ada satu kabinet pun yang mampu melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan dan pembangunan masyarakat secara memadai, serta memelihara persatuan bangsa. Pertimbangan praktikal, moral, dan kenyataan lamanya sidang konstituante untuk menetapkan Undang-Undang Dasar menjadi alasan Presiden Soekarno mengusulkan rencana pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, serta mengajukan konsepsi Presiden pada 22 Februari 1957, yang kemudian berturut-turut diikuti langkah Presiden menyatakan keadaan darurat nasional pada 14 Maret 1957, membentuk Kabinet Gotong Royong pada 9 April 1957, mengajukan usul kepada konstituante untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 pada 22 April 1957, dan akhirnya mengeluarkan dekret Presiden pada 5 Juli 1959. Pada saat itu, militer, terutama Angkatan Darat, di bawah pimpinan KSAD Abdul Haris Nasution yang mempunyai kemahiran dalam politik. Mereka tidak hanya dijadikan alat, tetapi menginginkan perwakilan tetap dalam lembaga pemerintahan. Melihat ketegangan politik pada masa demokrasi liberal, Nasution mengusulkan suatu penyelesaian, yaitu kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan Soekarno merasa takut bahwa usulan ini akan menciptakan sistem tentaralah yang berkuasa. Saat itu telah disepakati bahwa angkatan bersenjata adalah golongan fungsional. Nasution menginginkan tentara bebas dari campur tangan partai politik, tetapi terwakili melalui golongan fungsional militer. Pada November 1958, Nasution merumuskan usulan ini sebagai doktrin jalan tengah, di mana tentara tidak akan disisihkan dari aturan politik atau tidak akan mengambil alih pemerintahan. Dengan perasaan yang cemas atas kekuasaan Nasution, akhirnya Soekarno menerima usul itu. Pada 5 Juli 1959, Soekarno membubarkan Majelis Konstituante dan memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar yang lama. Pada 9 Juli 1959 diumumkan suatu kabinet kerja dengan Soekarno sebagai Perdana Menteri dan Juanda sebagai Menteri Utama. Pada Juli itu juga lembaga demokrasi terpimpin pun diumumkan. Dewan Nasional dibubarkan dan dibentuk Dewan Pertimbangan Agung. Faktor lain yang melatar belakangi munculnya dekret Presiden adalah kegagalan konstituante dalam menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pengganti Undang-Undang Dasar sementara 1950. Konstituante merupakan badan yang bertugas untuk membuat Undang-Undang Dasar. Di dalam konstituante terdapat 3 kelompok yang berbeda prinsip. Yang pertama, golongan Islam yang menghendaki dasar negara Islam. Yang kedua, golongan nasionalis yang menghendaki dasar negara Pancasila. Dan yang ketiga, golongan komunis yang menghendaki dasar negara komunis. Prinsip ketiga ini sulit untuk dikompromikan, sehingga sidang konstituante untuk menetapkan Undang-Undang Dasar mengalami jalan buntu.
Dalam amanatnya tanggal 22 April 1959 di depan sidang konstituante, Presiden Soekarno mengharapkan agar kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Anjuran Presiden ini ada yang setuju dan ada pula yang tidak setuju. Satu-satunya jalan ialah pemungutan suara. Pada tanggal 30 Mei 1959 diadakan pemungutan suara atau voting. Dari 468 anggota yang hadir, yang setuju kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 adalah 269 orang, dan yang tidak setuju adalah 199 orang. Hasil ini belum memenuhi syarat. Pemungutan suara diadakan sampai 3 kali, meskipun angkanya tidak sama, namun hasilnya tetap tidak memenuhi persyaratan. Keadaan bertambah sulit karena anggota konstituante sudah mengalami masa reses dan sulit untuk dikumpulkan. Ditambah lagi, sudah banyak anggota konstituante yang malas untuk datang menghadiri sidang. Keadaan seperti ini akan membawa kepada situasi dan kondisi yang tidak menentu. Sehingga, akhir kemelut ini, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit tanggal 5 Juli 1959 yang terkenal dengan nama Dekrit Presiden, yang isinya yang pertama, pembubaran konstituante, yang kedua, tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950, yang ketiga, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, dan yang keempat, pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang singkat. Kalian bisa lihat di gambar ini adalah dekrit presiden. Apa dampak dekrit presiden 5 Juli 1959? Dampak positif diberlakukannya dekrit presiden 5 Juli 1959. Yang pertama, menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis politik berkepanjangan. Yang kedua, memberikan pedoman yang jelas, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 bagi kelangsungan negara. Yang ketiga, merintis pembentukan lembaga tertinggi negara, yaitu MPRS dan lembaga tinggi negara berupa DPAS yang selama masa demokrasi parlemen tertunda pembentukannya. Dampak negatif diberlakukannya dekrit Presiden 5 Juli 1959. Yang pertama, ternyata Undang-Undang Dasar 1945 tidak dilaksanakan secara murni. Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar hukum konstitusional, pelaksanaannya hanya menjadi slogan-slogan kosong belaka. Yang kedua, memberi kekuasaan yang besar pada Presiden, MPR, dan lembaga tinggi negara. Hal ini terlihat pada masa demokrasi terpimpin dan berlanjut sampai Orde Baru. Yang ketiga, memberi peluang bagi militer untuk terjun dalam bidang politik. Sejak dekrit, militer terutama Angkatan Darat menjadi kekuatan politik yang disegani. Hal itu semakin terlihat pada masa Orde Baru dan tetap terasa sampai sekarang. Oke, cukup sekian pembahasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.